underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Kemenkumham akan melarang mal-mal untuk menjual barang bajakan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, masalah tidak boleh menjual bajakan ini kan memang ada desaan-desaan dari orang-orang kreatif yang merasa hak ciptanya itu diganggu oleh masyarakat. Karena ada produk-produk bajakan sehingga merugikan. Peraturan Menkumham sekarang ini, kalau memang dia melakukan pelarangan mal untuk menjual barang-barang bajakan, itu putusan yang tidak betul. Ini putusan jalan pintas, mau seenaknya dewe. Karena bagaimana mungkin pengelola mal itu mengontrol satu persatu penyewanya, apakah menjual produk bajakan atau tidak. Itu risikonya juga ada di yang jual, bukan pengelola atau pemilik malnya. Jadi ini peraturan yang sangat tidak masuk akal. Kalau sifatnya menghimbau ya boleh. Walaupun menghimbau itu sebetulnya ya buang-buang energi aja. Lebih baik tidak usah ngomong lah kalau bilang menghimbau ya. Itu karena nggak ada sanksinya. Bagaimana dengan penuntutan pembajakan itu dijadikan delik aduan, Om Bob? Penuntutan untuk barang-barang bajakan itu memang atas dasar delik aduan. Bayangin kalau sekarang bukan delik aduan, itu wah, suasananya bisa kacau nggak karuan. Ya setiap saat ada operasi, setiap saat dicari masalahnya ya. Juga ada loh orang yang mempunyai hak cipta yang luar biasa, tapi dia malah tidak mau menuntut. Misalnya ini ada penyanyi yang belum terkenal, dia nyanyikan sebuah lagu. Nah dia malah mengharap tuh dibajak sama orang. Ya kalau sudah dibajak dia jadi terkenal. Nah sekarang kalau dia tuh bukan delik aduan, terus penyanyinya ini dibajak, lah sama orang lain yang merasa disaingi, wah ini kalau penyanyi ini jadi top, nanti menjadi saingan saya. Lah dia bisa saja kan langsung mengoperasi sendiri bahwa ini lagu-lagu bajakan ini nggak boleh dijual. Wah ini akan kacau negara kita. Bagaimana dengan pembajakan software, Om Bob? Pembajakan software ini selalu menjadi dilema, buah si malakama. Kalau dioperasi itu bapaknya yang meninggal, kalau dibiarin ibunya yang meninggal. Ya ini gimana ini? Ya kita perlu ikut contoh negara-negara yang sekarang maju, Tiongkok, Taiwan, ya, Hong Kong, ya, itu pada maju kan? Vietnam juga maju, ya. Itu dulu bagaimana dia bisa maju? Kita ingat bahwa dulu di negara-negara yang tadi itu kalau mau beli barang bajakan itu seperti wah merajalela ya. Apa aja dibajak di sana ya. Dan seolah-olah pemerintahnya itu menutup mata. Ini tentu ada tujuannya. Jadi pemerintah juga jangan bersih-bersih banget masalah ini ya. Karena kalau beli barang yang tidak bajakan itu harganya mahal. Ya kalau rakyatnya kita itu masih belum mampu beli yang asli, sehingga dia tidak bisa belajar ilmu-ilmu dari software itu, nantinya yang kaya itu yang punya software, tapi rakyat tetap miskin karena tidak punya daya beli untuk membeli software yang asli. Jadi mestinya kalau berani tekad-tekatan katanya harus punya otak kancil ya. Ya sepanjang yang punya hak cipta itu diam, ya jangan dioperasi, dibiarin saja, biar rakyat kita tuh menjadi pinter karena membeli software bajakan, dia bisa melakukan eksperimen-eksperimen dan belajar dengan biaya yang lebih murah. Kalau banyak rakyat Indonesia ini yang bisa belajar dan menjadi pinter-pinter dan negaranya sudah maju. Dan masing-masing rakyatnya itu juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dilindungi hak ciptanya. Lah pada saat itulah baru kita mengeterapkan undang-undang hak cipta lebih keras. Ya. Tapi kalau sekarang sedang miskin-miskinnya nggak punya uang untuk beli yang asli-asli, ya tutup motor separuh lah ya. Supaya rakyat Indonesia tuh tambah pinter ya karena kan duitnya masih kurang. Ya kalau pakai software bajakan kan murah. Murah bisa belajar bersama-sama.
Ya, jadi ya sikapnya harus seperti itulah ya. Bukannya melanggar hukum tapi ya bijaksanalah ya demi supaya majunya rakyat Indonesia sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om